pretension awal. Ya, sebagai contoh, kita mengencangkan baut hanya menggunakan tangan misalnya, ya, tanpa memberikan gaya pretension awal yang cukup, sehingga pada tetap akan longgar. Sehingga kegagalan yang mungkin adalah fracture. Ya, lebih ke fracture. Kalau fracture berarti variabel yang kita gunakan nantinya adalah F, tegangan ultimate dari si baja ataupun si plat. Nah, akan berbeda jika menggunakan friksi. Kalau friksi ini kita sudah memberikan gaya pretension awal. Ya, sebagai contoh kita menggunakan mesin misalnya. Sehingga daerah antara si plat dengan si plat ini akan sangat kuat. Oke, maka untuk melakukan perhitungannya, mencek kapasitasnya, itu kita cek terhadap gaya geseknya. Gaya gesek antara si plat dan baut, gitu ya. Atau kalau Anda belajar sewaktu fisika, ada yang kita sebut sebagai faktor mu, faktor geseknya. Di mana gaya itu sama dengan mu dikalikan dengan gaya normal. Ya. Gaya ini melebihi gaya gesek ini, ya, mu dikalikan dengan normal adalah gaya gesek F gesek. Gaya gesek ini. Kalau lebih dari ini, maka akan terjadi kegagalan tipe friksi. Ya. Saya kira teman-teman sudah coba kemarin untuk melakukan perhitungan. Nah, kemudian untuk yang sambungan yang ketiga itu terhadap kuat tarik. Jadi yang tadi ini semuanya kuat geser ya. Ini terhadap geser, tipe tumpu dan friksi dibedakan terhadap 3 jenis berarti ya jadinya baut dan plat, dan yang ke friksi. Ya. Bedanya hanya ketika diberikan pretension awal pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, harus kita berikan pretension awal. Sehingga yang harus kita hitung adalah terhadap si friksinya atau gaya geseknya, ya, kemampuan dia bergesek. Ya. Jadi hanya untuk dia bergeser saja, ya, hanya untuk dia bergeser saja, gayanya nanti akan kita lakukan perhitungan, ya, hanya untuk bergesek mencapai kondisi fracture, sampai kondisi fracture, ya, di tipe tumpu ini. Oke. Kemudian selanjutnya terhadap kuat tarik ya. Jadi kalau kuat tarik ini sebenarnya sangat mudah sekali, kurang lebih sama seperti perhitungan baja. Kita melakukan perhitungannya terhadap kapasitas tariknya. Jadi kalau misalnya ada baut, ya, ada baut, kemudian ini ada plat gitu ya. Nah, kemudian bebannya bekerja ke bawah, ini tertarik berarti si baut kita. Maka kapasitasnya tinggal kita hitung ini. Selesai. Ya. Yang sedikit ribet adalah terkait dengan kuat geser. Terhadap kuat geser. Karena kapasitas dari si tarik, misalnya kita punya baja tulangan ya, atau punya baut dengan F yield-nya ya, A325 misalnya. 325 itu adalah 825 MPa ya. Ini terhadap kuat tarik. Jadi kalau kita tarik dia akan mencapai nih 825 MPa. Tapi akibat geser ya, itu kurang lebih kapasitasnya sekitar 60 sampai 65%. Ya. Akibat geser. Jadi efek yang kita gunakan itu adalah 60% ya, sampai 65% dari 825 MPa. Itu dia perbedaannya. Sehingga dibedakan kapasitas kuat tarik rencana dan juga kalau misalnya rumusnya pasti sama. Oke. Nah, kita masuk ke kuat geser rencana. Kalau dia tipe tumpu ya, kalau dia tertumpu pada baut, rumusnya adalah ini. 0,75 dikali M. M ini adalah bidang kontak gesernya. Sebagai contoh, kemarin sudah saya jelaskan. Ini adalah satu bidang, ya, saat ini satu bidang kontak ya, untuk si geser kita. Jadi kalau misalnya kita punya baut di sini. Nah, ini ya. Ini kalau kita punya baut. Baut ini akan kemungkinan terlepas di daerah sini. Ya, akan mengalami fracture kemungkinan di daerah sini. Sehingga ini satu bidang kontak. Jadi kalau yang dua seperti apa, Pak? Berarti ini. Ya. Nah, kalau dia seperti ini, berarti kemungkinan dia terlepas itu daerah sini dan juga daerah sini. Tapi antara 1 dan 2, Pak, mana yang membutuhkan usaha lebih besar? Ya, otomatis usaha yang lebih besar adalah di sini. Ya, membutuhkan gaya yang lebih besar. Kenapa? Kalau Anda mematahkan lidi
ya yang sudah Anda kumpulkan lidinya ada 10 batang misalnya, lebih gampang mematahkannya 1 atau 2. Otomatis lebih gampang mematahkannya 1. Gitu ya. Oke, jadi ini kita sebut sebagai bidang kontak M-nya, ya. Dan yang R ini adalah faktor bautnya, ya. Kalau dia misalnya pada kondisi si bidang kontak ini ada kemungkinan ya terjadi si ulir tertempatkan di sini, ya. Artinya si baut kita kan punya ini ya, daerah ulir dan juga non ulir. Ini ulir, ini tidak, ini ulir, ini tidak, ini ulir, ini tidak, ya. Jadi waktu kita mengencangkannya, yang di daerah sini ini yang mana? Apakah yang ulir atau yang non ulir? Kalau dia yang ulir, ya, berarti kita bisa menggunakan faktornya sebesar 0,5, ya. Kenapa seperti itu? Karena tergantung dari luasannya, ya, tergantung dari luasannya. Bentar saya tunjukkan ya. Ya, tergantung dari luasannya. Kalau luasannya semakin luas, otomatis nilainya akan semakin besar. Untuk nilainya itu sekitaran 0,4 sampai 0,5. Ya, jadi mana yang kita gunakan tergantung dari kondisi si baut kita, mana yang kemungkinan ada pada saat si bidang kontak itu. Tapi pada perencanaan, kebanyakan itu tetap kita gunakan yang nilainya 0,4. Ya. Karena apa? Karena untuk safety ya, safety. Jadi kita kan nggak tahu tuh mana yang harus kita gunakan antara si 0,4 atau 0,5. Karena kita nggak bisa ngecek langsung tuh mana yang mau kita cek si bidang kontak kita, apakah dia terkena ulir atau enggak. Enggak kelihatan. Makanya kita menggunakan mana yang lebih safe saja. Kalau yang lebih safe-nya menggunakan yang 0,4 ya sudah kita gunakan yang 0,4. Ya, pada perencanaan seperti itu ya. Jadi kita gunakan mana yang lebih konservatif. Oke. Nah, ya. Jadi kalau misalnya artinya kalau misalnya dia nggak ada ulir, tidak ada pengurangan area. Berarti kita bisa menggunakan nilainya 0,5. Tapi kalau misalnya dia ada ulirnya, berarti kita gunakan R-nya sebesar 0,4. Ya, ini selesai. Baut gampang lah ya. 4 VD kuadrat. Kemudian FUB ini adalah untuk tegangan pada si baut. Karena kemungkinan kegagalannya itu terjadi pada si baut. Sehingga kita gunakan tegangan baut. Terjadi pada si plat. Maka yang kita gunakan adalah tegangan ultimate si plat. Nah, pada tegangan ultimate si plat ini kita bisa lihat ya, rumusnya adalah 0,75 dikali 2,4 dikali diameter baut dikali tebal plat dikali F ultimate. Ini adalah gaya. Kita cek aja. Tegangan dikalikan dengan ini kursor saya nih. Ya. Tegangan ini satuannya Newton per milimeter kuadrat misalnya ya. Ini tebal platnya milimeter, ini diameter platnya juga milimeter. Nah, ini coret, jadinya Newton. Ini jadi gaya. Berapa gaya yang mampu dipikul oleh si plat? Berapa gaya yang mampu dipikul oleh si baut? Ya. Kemudian untuk si friksi, karena tadi kita bekerjanya terhadap gaya gesek, maka di sini ada faktor geseknya. Ya. Faktor geseknya. Yang nilainya gitu ya. Bentar ya. Ya. 0,35 ya untuk geseknya 0,3 sampai 0,35 ya. Kemudian untuk yang lainnya sama ya, tergantung dari bidang kontaknya juga. Bidang kontaknya ada 1 berarti 1 ya. Ini berarti ada 0,7 FUB punya si baut ya, dan ini juga punya si baut 0,75 dari si baut. Itu friksi kita. Oke ya. Nah, yang sulitnya di mana, Pak? Jadi yang sulitnya itu ketika bebannya itu bekerja secara bersamaan. Bisa dan tarik, maka kita harus cek terhadap kapasitas keduanya. Ya.
teman-teman sudah belajar ya untuk tumpu dan tipe friksi. Maka kita masuk ke kombinasi ya, kombinasi. Nah, pada kombinasi ini akan sedikit sulit ya, karena yang kita tinjau mana yang lebih dominan antara geser atau yang tarik, gitu ya. Jadi pada pengujian di eksperimental ternyata bisa kita dekati dengan sebuah grafik ya, sebuah dari si kombinasi kita. Di mana kombinasi itu ya, ini kita punya geser atau sebagai V. Ini untuk si kapasitas geser kita. Ini RNV-nya yang ini ya. Ini V berarti geser, T berarti tension tarik ya. Ini adalah tahanan rencana pada baut dalam geser. I berarti dia pada tarik ya. Ini kita lihat bahwasannya grafik ini itu dihubungkan antara beban terfakturkan kapasitasnya. Oke, jadi seperti biasa sebenarnya ya. Kalau ada lebih kecil dari V RNT ya. Nah, ini ya. Tapi untuk perhitungan kombinasi ini didekati dengan ini ya. RU per V RNT ya. Tegangan tarik terfaktor dibandingkan dengan kapasitas tariknya ya. Rencana karena sudah pakai V itu dikuadratkan ditambah dengan kan harus kecil sama dengan 1 ya. Baru dia apa namanya? Oke ya, baru dia stabil dan kuat. Oke. Namun pada perhitungannya ini akan sangat sulit didekati jika kita menggunakan yang kondisi parabolik seperti ini, setengah lingkaran ini. Maka para peneliti melakukan pendekatan lagi menggunakan garis linear ini yang nilainya adalah seperti berikut, 1,3 jadinya ya. Dan untuk yang ini, garis yang ini ya, yang bandingkan satu ya. Melalui penurunan rumus ini ya, melalui penurunan rumus ini maka kita bisa mendapatkan untuk baut ulir pada bidang geser diperoleh rumusnya adalah ini. Dengan catatan ya, tegangan gesernya untuk yang tanpa ulir tidak boleh melebihi dari nilai ini. Ya, sama ya. Ini yang M. Sorry, ini yang R ya. Yang pada kapasitas geser tadi. Yang R1, ini R2. Tergantung dari ulir dan tanpa ulir dan dengan ulir. Gitu ya. Kemudian untuk yang tariknya itu tidak boleh dari kapasitas ini, tegangan tariknya. Ya. Oke. Dan semua pendekatan ini ya, semua pendekatan ini menggunakan rumus ini. Tergantung dari tipe bautnya. Kalau dia tipe bautnya A325 kita bisa menggunakan rumus ini. Kalau dia tanpa ulir menggunakan rumus ini. Sebagai contoh ya, untuk yang apa namanya? Yang kombinasi ya. Coba kita lihat di sini ya. Pada saat kapan terjadi kombinasi? Pada saat beban yang bekerja adalah searah dari batang diagonal. Nih, contohnya ini. Ini 35 ton. 35 ton ini mempunyai sudutnya alfa dan beta. Kalau dia ada alfa dan beta, berarti kita bisa mendistribusikannya ke arah horizontal dan vertikal. Kalau dia ke arah horizontal, otomatis si baut ini bekerja ke arah sana. Berarti dia tertarik. Gitu ya. Kalau dia ke arah vertikal, bautnya bekerja ke sana. Ya. Dan geser. Ya. Maka untuk perhitungan ini kita coba catakan arah horizontalnya sebesar 43,68 dan arah vertikalnya GG sebesar 32,76 ton.
dan geser yang bekerja itu ada segi 143,63. Jadi ini dibagi dengan dari si baut kita, ya, dikalikan dengan ini proof stress-nya, ya. Proof stress-nya bisa kita dapat di mana, Pak? Ya, proof stress itu sudah ada di tabel, jadi kita bisa lihat dari si tabel kita. Nah, ini ya, ini proof stress kita. Jadi kalau misalnya kita menggunakan A325, kita bisa pakai proof stress-nya sebesar 585. Kita menggunakan A490, ya sebesar 825. Oke. Nah, ini kita contoh ya, kita masuk ke contoh yang tadi. Kalau dia tipe friksi, kekuatannya berapa? Ya, kalau yang ini tadi besarnya adalah pada geser, kan? Tegangan yang terjadi lebih kecil dibandingkan tegangan geser rencananya. Ya. Kemudian untuk gaya tariknya, ya, gaya tarik yang jadi lebih kecil dibandingkan gaya tarik tahan rencananya. Ya, sudah dapat rumusnya ini sebesar 1 dikurang per 1,13 dikali proof load. Kita cek dulu proof load-nya. Proof load itu rumusnya adalah ini ya, seperempat atau luasan ya, luasan dikalikan dengan 0,75 dikali dengan proof stress-nya 585 dapatnya 16,68 ton. Ya. Sehingga kita masukkan ke rumus si VN ini 1,13 dikali mu proof load dikali M dikali dengan 1. Dan terjadi N-nya besar 32,76 berarti dengan 5,46 ton, hingga pada sambungan tipe friksinya juga oke. Ya. Sorry ya, ini belum kita masukkan ya. Ini VVN masih ya, ini VU per N. VVN dikali 1 dikurang TU per N per 1,13 proof load ya. Proof load-nya tadi kita sudah dapat, TU per N-nya juga sudah dapat ya, karena ini kombinasi juga ya. Kemudian kita mendapatkan V 4,038 ton ya. Bautnya tidak mencukupi untuk sambungan tipe friksi. Jadi si baut ini kalau misalnya menggunakan tipe friksi, dia akan bergesek dia ya. Jadi gesek dia, gitu ya. Dia akan bergesek. Nah, sementara yang kita hindari pada tipe friksi ini jangan sampai dia bergesek. Ya. Sehingga kita harus cek menggunakan rumus untuk sambungan tipe friksi kita. Ya, itu dia untuk yang kombinasi ya. Jadi memang agak sedikit sulit untuk yang tipe kombinasi ini karena banyak pada perhitungan kombinasi ini dilakukan pendekatan dari si kapasitas kita ya, dari si intinya sebenarnya di sini di kurva interaksi antara tekanan geser dan tarik kita ya. Oke, nah ini yang untuk kombinasi. Sengaja saya langsung ke kombinasi karena untuk yang perhitungan dari apa namanya yang kuat tumpunya yang sederhana itu sudah dilakukan perhitungan. Ya. Nih, kalau tadi yang kombinasi, ini untuk yang sambungan sebidang atau tipe tumpu yang sederhana. Saya coba ulang ya. Jadi misalnya kita punya sebuah sistem struktur di sini yang sudah tersambung. Ya. Ada menggunakan plat dengan tebal 150 dikalikan 16 mm. Gitu ya. Kemudian ada bautnya ada dengan jumlah 4 buah. Ya. Dengan catatan F yield-nya 340 MPa untuk si plat kita berarti. Dan F ultimate-nya 440 MPa. Ya. Kemudian diameter bautnya sebesar 22 mm. Dan luasan bautnya silakan Anda hitung seperempat VD kuadrat. Nilainya adalah 380 mm kuadrat. FUB-nya berarti kita gunakan A325 sebesar 825 MPa. Dengan bidang kontaknya otomatis 1 dia ya. Catatannya di sini bekerja tanpa ulir pada bidang geser kita. Ini coba kita lihat ilustrasinya. Ya, bidang kontak kita ada 1, sehingga kemungkinan dari si baut kita untuk
fracture akibat beban geser adalah satu bidang kontak dan terlepas seperti berikut. Gitu ya. Nah, ini kemungkinan pada baut. Ya, ini kemungkinan pada baut. Jadi untuk tipe tumpu di baut, ya, karena dia bertumpu di baut, kita lakukan perhitungan menggunakan rumus ini. V itu faktor tahanannya 0,75 reduksinya ya, karena kita menggunakan LRFD, load resistant factor design. Kemudian M tadi bidang kontak, satu R-nya merupakan faktor ulir atau tidaknya. AB luasannya, FUB tadi adalah tegangan ultimate dari si baut kita, dan N adalah jumlah baut kita. Artinya kita hitung terhadap kapasitas geser dari keseluruhan baut, karena dikalikan dengan N. Kita sudah mendapatkan di sini bahwasanya tahanan rencana untuk geser kita itu sebesar 470,25 kN. Ya, jadi kalau kita menggunakan sistem sambungan tipe tumpu, ya, ini adalah kapasitas gesernya. Nah, kemudian kemungkinan kedua itu terjadi jika si baut kita itu tertumpu pada si plat. Kalau yang tadi plat tertumpu pada baut, jadi otomatis si baut kita yang akan mengalami kegagalan. Gitu ya. Nah, selanjut untuk si tipe tumpu ini, kita masukkan rumusnya sebesar 0,75 dikali 2,4 dikali diameter baut, tebal plat, dan juga F ultimate ya dari si plat kita. Ya. Maka nilainya adalah 0,75 dikali 24 dikali 22 ya, tebal plat kita 16 dari soal ya, dan juga F ultimate kita 440 kali 4. Maka untuk tahanan rencana pada plat ya, jika tertumpu pada plat nilainya adalah 1115,14 kN. Ya, dengan catatan ini harus memenuhi persyaratan jarak antar lubangnya pada tepi minimal 1,5 D dan jarak antar lubang di tengah itu sebesar 3 D. Ya sama, pondasi juga seperti itu. Ya. Oke. Nah, tapi ini juga harus Anda perhitungkan terhadap kapasitas si platnya ya, yang sudah kita pelajari terhadap tarik, tekan, momen, dan juga kombinasi. Gitu ya. Nanti kita cek di contoh kita. Ini kita sudah cek dulu nih. Maka yang di luar tercapai apabila kita mencapai gaya geser yang sangat besar antara si baut dan si plat, itu adalah kemungkinan kegagalan pertama si baut berarti tercapai ya. Misalnya tadi Anda berikan beban sebesar dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya sampai 470,25, maka ini di luar tersentuhnya dibandingkan dengan yang bawah. Oleh karena itu pada perencanaan kita gunakanlah yang ini. Itulah dia mengapa kita gunakan yang lebih kecil. Oke. Nah, ini tadi yang sudah kita dapatkan, harus kita tetap pertimbangkan terhadap kuat tarik elemen plat kita ya. Kuat tarik elemen plat kita. Dimana kalau misalnya kita tarik, kemungkinan kegagalannya ada dua. Pertama akibat elek, kedua akibat fracture. Ya. Dan kemungkinan yang ketiga itu terjadi akibat geser ya, kombinasi. Yang sudah kita pelajari di awal-awal kemarin. Oke, ini selesai ya. Oke, ini untuk yang tipe friksi, ya, tipe friksi dengan contoh soal yang sama. Ini kita masukkan saja ke rumus kita, ya. Bahwasanya untuk sistem sambungan yang friksi itu akan sangat lebih kecil sekali, di luar tercapai, 195,28 kN. Ingat di sini mu-nya sebesar 0,35. Oke, FUB-nya sama, 25, ini juga sama. M-nya bidang kontaknya 1, N-nya jumlah baut. Ya, maka untuk buat rencana kita pada sistem sambungan tipe friksi itu tercapai di 195,28. Dia akan mulai geser. Ya. Oke. Selesai. Nah, ini untuk contoh soal yang ketiga, ya. Ini kemarin sudah dibahas ya. Dia di kelas yang 11 sudah ya, Wid ya. Wid? Kemarin cuma sampai yang 2, Pak. Nggak cukup waktunya. Oke, ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, ini sebagai contoh, kita punya 2 buah balok IWF ya yang disambung. Ini punya 2 balok IWF, kita punya high weight flange-nya, ya. Dan badannya dengan sistem sambungan bautnya kita pakai baut di sayap dan juga di badannya. Nah, gaya dalam yang dipikul itu ada MU dan VU. Di mana MU ini nanti bisa kita jabarkan ya. Gaya ke sana dan juga gaya
ke sini. Gitu ya. Ini MU-nya seperti ini, berarti gayanya ke sana dan ke sini. Ini kita punya VU. Kalau VU ini berarti terhadap ini menjadi gaya tarik, ya, tapi terhadap ini menjadi gaya geser. Ya. Sistem sambungan diasumsikan sebagai berikut. MU hanya dipikul oleh sambungan pada bagian. Nah, ini ada asumsinya. Bahwasanya si MU ini hanya dipikul oleh si ini. Baut yang ada di sini. Berarti dia terjadi geser ya. Geser akibat si sayap. Akibat si MU ini. Ya. Kemudian VU hanya dipikul oleh sambungan bagian plat badan saja. Ya, plat badan saja. Berarti VU di sini. Tapi sebenarnya pada perencanaan itu dua-dua terjadi. Ini hanya kita asumsikan, kita batasi karena untuk pembelajaran. Dengan asumsi diameter bautnya 19 mm, untuk bautnya A325 dengan FUB-nya 825 MPa. Otomatis ya, ini A325. Tanpa ulir ya, di bidang geser. Ya, bukan artinya tanpa ulir itu bautnya nggak pakai ulir, enggak. Tapi dia karena yang kemarin yang tadi saya sebutkan, ada pada baut ini ada kondisi ulir, ada yang tidak ulir, tidak, gitu ya. Nah, anggapannya di sini dia tanpa ulir, sehingga terjadi di sini nih. Bidang kontaknya juga besar berarti ya, besarnya 0,5. Oke. Maka penyelesaiannya bisa kita lihat di sini. Ya. Untuk si nomor berapa tadi? 3 ya. Ini soal nomor 3. Kita coba cek ya. Kita punya MU tadi besarnya 200 kN, VU-nya 500 kN. Ini adalah propertiesnya ya. Ini ada propertiesnya ya. Kemudian untuk sambungan pada plat sayap tipe tumpu, ingat tadi asumsinya bahwasanya gaya MU yang bekerja itu hanya di bagian plat sayap. Sehingga ketika kita distribusikan ada gaya yang bekerja sebesar ini. MU sama dengan ya, ingat ya, momen sama dengan gaya dikali dengan jarak. Maka untuk gaya yang bekerja itulah besar momen dibagikan dengan jaraknya. Ya, berarti MU dibagi dengan H. Berapa besar H-nya? Ya berarti tinggi ini. Tingginya berapa? 400. Gitu ya. Oke. 400. Maka ini kita bisa mendapatkan MU dibagi dengan H. Ya, maka dapat PU-nya sebesar 500 kN. Oke, selesai. Dia bekerja si PU ini dianggap hanya bekerja pada si sayap kita. Sehingga yang terjadi adalah geser. Berarti kita hanya tinggal mengecek apakah dia tertumpu di plat atau dia tertumpu di baut. Gitu ya. Coba kita cek. Ini kita masuk ke ini properties ya, seperti biasa. Ini B-nya 200, tebalnya 13, maka luasannya adalah sekian. Kondisi batasnya, ingat sekali lagi, seperti yang saya sebutkan. Kita harus cek juga terhadap si plat. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya pada kondisi plat ini kemungkinan kegagalan ada 2 akibat tarik. Ya. Jadi yang pertama ada leleh, dan yang kedua ada fracture. Ya. Fracture. Maka kita coba hitung nih, akibat si leleh nilainya adalah 0,9 Ag FGP. Dapat sekian. Ya. Akibat fracture, itu yang kemarin 0,75 dikalikan dengan FU ya, dikalikan dengan A efektif ya, ini FU-nya dikalikan dengan A efektif, ini A efektifnya, maka kita dapat nilainya adalah sekian. Oke. Nah kemudian akibat geser baut ya kita masukkan saja ya, ini kalau dia tertumpu di baut, ini kalau dia tertumpu di plat. Kalau dia tertumpu di baut, masukkan rumusnya 0,75 dikali dengan R dikali dengan FB dikali dengan dikali dengan M, bidang kontaknya, kemudian dikalikan dengan AB dan N. Maka ketemu kalau dia tertumpu di baut, nilainya adalah 526,3. Kemudian kalau dia tertumpu di plat, nilainya adalah 1000, ya, 1094. Nah, di antara ini semua, ya, makanya perlu kita cek nih, terhadap leleh plat dan juga faktor si platnya. Di antara ini semua, mana yang paling kecil? Artinya itu yang duluan tercapai. Ketika tercapai beban yang besar. Ya. Beban yang besar. Nah, di antara ini semua ternyata didapatkan ya 585. Nah, kita pakai yang ini berarti ya. 526,3. Inilah dia tahanan rencana untuk si penampang kita tadi. Gitu ya. Selesai. Ini baru akibat momen.
Ya, baru akibat momen yang bekerja karena anggapannya si momen ini bekerja di sayap kita. Nah, sekarang untuk di badan kita gimana, Pak? Ya, lihat lagi ke soalnya. Bahwasanya di badan kita tadi bekerja geser sebesar 40 Newton. Sudah kita cek lagi, ya, bahwasanya ada untuk sambungan tipe di plat badan, misal kita gunakan tipe friksi, ya. Kita cek terhadap menggunakan rumus tadi. Vn-nya sama dengan V dikali 1,13 dikali dengan mu yang besarnya 0,35, ya, dikalikan dengan TB-nya tadi, ya, dikali dengan M dan N, ya. Dan nilainya kita dapat Vn-nya sebesar 777,1 kN. Ya, selesai ya. Jadi ini tergantung tipe apa yang mau kita gunakan. Apakah tipe friksi atau kita gunakan yang tipe tumpu, gitu ya. Kalau misalnya tipe tumpu di badan, ya sama saja. Kita gunakan juga rumus yang ini tadi. Nih, yang ini kita cek juga, ya. Tapi karena pada soal digunakan tipe friksi, ya sudah kita gunakan dan kita hitung untuk si tipe friksi kita berapa kapasitasnya. Oke, yang ini ya. Ini untuk yang sambungan sebidang juga yang bekerja terhadap momen dan geser. Artinya lihat gayanya dan bekerjanya terhadap si baut ini seperti apa. Kalau dia ke sana, ya geser. Kalau dia ke sana, sejajar tarik berarti atau tekan. Nah, sekarang kita cek pada kondisi tarik lagi. Jadi ini simpel sekali dan sangat mudah sekali. Misal kita punya plat di atas ini, sebagai contoh Anda menggantungkan proyektor ya untuk kuliah misalnya. Di bawahnya ada proyektornya misalnya. Di bawahnya ada proyektor gitu ya. Besar berat si proyektor ini nilainya berapa yang bisa kita tampung si proyektor ini kalau pada soal seperti itu ya. Akibat si baut ini ya. Maka kita bisa cek jumlah bautnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ada 8. Jumlah bautnya 8, diameternya 16, luasannya sekian. FUB-nya karena kita gunakan A325. Maka kita lakukan perhitungan untuk kapasitas tariknya. 0,75 dikali 0,75 AB FUB dikalikan dengan N. Kita kalikan, dapatlah dia kapasitasnya 74,6 atau sebesar 74,6 ton. Nah, selesai. Berarti yang bisa ditampung dia di sini adalah beban terfaktornya, PU ya. Ingat ya, PU. Kalau dia tanpa terfaktor berarti harus Anda kalikan faktor nanti. 0,4D atau 1,2D tambah 1,6L. Ya. Nah, kalau dia terfaktor berarti dia menggunakan ini. Tahanan rencananya adalah PN-nya. Tahanan rencana tariknya adalah sebesar 74,6 ton. Selesai ya. Oke, saya kira semua contoh sudah ada antara yang sambungan akibat dia geser, ya, kemudian tarik, dan juga kombinasi geser dan tarik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk UAS kita, ya, ujian akhir semester kita masuk pelajaran setelah UTS apa aja ya? Kemarin ya. Setelah UTS itu kita masuk ke pertama itu kombinasi ya. Kombinasi, kalau yang adik-adik di kelas struktur baja ya, itu masuk dari momen ya, dari momen kalian ya. Will? Ya, dari momen kemudian ke kombinasi baru ke baut ya, kesambungan. Jadi silahkan dipelajari ya, itu. Izin, Oke, Pak. ya, ini tugas kalian bersama ya, dicatat contoh soal 1 ini ya, coba ditulis. Oke, PU-nya itu besarnya 10 ton. Ini terfaktor ya, ini sudah terfaktor. Kemudian kita punya plat tebalnya 18 mili. Lebarnya sama 150. Bautnya sama 4 buah. Oke, F-yield-nya ganti 250 MPa, sorry 270 MPa ya. Biji 41 ya, 70. Ini berarti 410 MPa.
Oke, diameter bautnya kita gunakan diameter 25. Mutu bautnya kita gunakan A325. Dicatat jarak antar bautnya sama ya. 37,5, 75 dan 37. Periksa apakah elemen sambungan mampu memikul beban apabila sistem sambungannya tipe tumpu dan tipe Oke. Selesai. Sorry, sebentar ya. Ini ada yang dirubah nih. Ini nilainya adalah 1x. Ya, x ini nim. Oke, sudah. Lanjut. Ya. Maka Anda hitung lengkap ya. Jadi apakah dia tipe tumpu atau tipe friksi, tapi tetap Anda hitung untuk si kapasitas elemennya. Ini tetap Anda hitung, kapasitas elemen. Berarti Anda hitung nanti terhadap leleh dan juga fracture. Ya. Oke, sip. Ya, seperti soal nomor 3 tadi. Kemudian soal kedua itu, nih ya, soal kedua ini, gimana cara ngapusnya? Oke. Oke, yang ini sistem sambungannya tidak diasumsikan. Tidak diasumsikan. Jadi akibat MU ini dia ke sana dan juga dia ke sana. Ya. Ini pada si baut dia bekerja gaya geser juga berarti. Ini tetap VU. Kalau yang ini ya. Ini tetap VU. Di sini pun dia VU. Tapi yang berbeda nanti di mana? Di sini. Gaya geser yang ini. Pada si plat berarti dia bekerja ini VU. Nah, di sini dia bekerja VU jadi tarik ya. Oke. Kita gunakan IWF ya. Bentar. Ini ya, kita gunakan IWF 400 200 813 sama. Beban yang bekerja tidak kita asumsikan. Jadi semuanya menerima gaya. Diameter bautnya 19 sama 325 tanpa ulir di bidang geser ya. Tebal platnya sama. Bekerja gaya sebesar 2x 0 kN meter. Nanti mirip sama soal ujian Anda lah. Jadi makanya kalau Anda bisa mengerjakan ini sudah pasti bisa. PU-nya sama 500 kN. FYP-nya sama. Ya. YP. Siapa yang masuk FYP ini? Isan ya, kan? Ya. FYP platnya sama sebesar 250 MPa. Ultimate-nya juga sama 10. Oke, V-nya sama dan lain sebagainya sama. Silahkan dicek. Ini nanti Anda hitung juga. Ya. Ini sudah soalnya.
Oke, sudah. Oke, soal nomor 3. Ini yang kombinasi ya. Nah, yang ini VU sama TU-nya coret. Ya. Diganti jadi PU. PU-nya ini 500 kilonewton. Oke. Ini perbandingannya ini. Ya, ini 3/4 lah. Yes. Oke. Ya, ini dulu ya. Kemudian ini tadi sudah ya. Kemudian bautnya sama, diameter 19, jumlahnya sama 8. Oke, selesai. Maka hitung untuk tipe tumpu dan friksi. Mutu bautnya sama.